Lani. Aku harus menemui Donna dan Rio. Mereka tidak boleh komunikasi dengan Mila. Mila akan sulit tanpa Donna, karena Donnalah otak dari semua kejahatan terhadap Luna. Pasang muka mengibah dan merasa bersalah. Aku akan mengambil hati Rio dan Donna lagi. Donna, sekarang giliranmu yang akan aku balaskan. Mobilku memasuki rumah Donna. Setelah memarkir mobil di halaman, aku langsung mengetok pintu. Tidak lama kemudian, pintu dibuka. Aku melihat Rio tersenyum manis kepadaku. Aku disambut dengan cintanya. Lani, namaku disebut dengan tatapan cinta. Rio, aku pura-pura gugup dan sungkan berbicara. Masuklah, ajak Rio menarik tanganku pelan. Tapi aku pura-pura gugup lagi. Ayo, Rio menarik tanganku lebih erat dan aku menurutinya. Masuk ke rumah. Di dalam tidak ku temui Donna. Hanya ayah tiri Rio yang sedang duduk di kursi roda, sama seperti Ibu Bayu. Kenapa? Mereka sama-sama lumpuh. Sesuatu kebetulan yang aneh bagiku. Aku mendekati ayah dan mencium punggung tangannya. Semoga kamu bahagia selalu, nak, ucap ayah menggusuk kepalaku. Terima kasih ayah, jawabku dengan seuntai senyum. Ayah, ini Lani, calon istriku. Rio juga ikut bersuara. Semoga kalian bahagia, nak, ucap ayah tiri Rio lagi, menatap kami berdua. Lani, aku tersentak mendengar Donna memanggilku. Ku palingkan wajah karena dia berdiri di belakangku. Halo tante, ucapku menyapa Donna dan aku langsung mencium punggung tangannya dengan terpaksa untuk mengambil hatinya. Ayo kita duduk, ajak Donna dan kami duduk di sofa depan televisi, ruangan tengah. Tante, aku sebenarnya tidak berani menatap mukamu. Apa yang aku lakukan sudah sangat keterlaluan. Tapi aku terpaksa, tante. Aku terpaksa. Aku bicara sambil pura-pura menangis, dan air mata buayaku berhasil membasahi pipi. Sudahlah, semua bukan salahmu juga, Lani. Mila sudah sangat keterlaluan. Syukurlah kamu memberitahuku secepatnya. Kalau tidak, mungkin Rio sudah berlarut dalam kekecewaan. Aku kesini bukan untuk minta dimaafkan. Aku tahu kesalahanku sangat fatal. Apapun keputusan tante dan Rio, aku terima, termasuk membatalkan semua rencana pernikahan yang sangat aku impikan. Tidak, aku tidak akan membatalkan rencana kita, Lani, sangga Rio memegang tanganku. Tapi aku sudah membuatmu dan tante malu. Aku tidak berhak mendapatkan posisi yang layak di sisimu, Rio, ucapku masih disela tangis. Permisi, Mbak, Mas. Kami terdiam sejenak mendengar suara seseorang di depan pintu. Saat aku masuk tadi, Rio membiarkan pintu terbuka. Biar aku yang ke depan, Mi, ucap Rio dan langsung bangkit melangkah ke pintu. Aku menyeka air mataku dengan tisu yang disodorkan Donna. Menatapku, dia sepertinya sudah memaafkan atas segala yang aku lakukan. Aku berhasil membuatnya dan Mila pecah. Mi, ada bingkisan untuk Mami. Rio membawa sebuah bingkisan dan memberikannya kepada Donna. Dari siapa? Tanya Donna menerima bingkisan itu. Entahlah, tidak ada nama pengirimnya. Saat aku ke pintu, orang yang mengirimnya sudah pergi, jawab Rio. Donna membalikkan seluruh sisi kotak bingkisan. Tidak ditemukan nama pengirimnya, dan dia langsung membuka kotak itu dengan sangat penasaran. Di dalam kotak ada kotak, hingga terakhir ada sebuah kotak kecil. Banyak sekali kotaknya. Gumam Donna
membuka kotak itu dan belum juga menemukan isi di dalamnya. Saat kotak terakhir sudah dibuka, Donna melihat sebuah gulungan kertas. Donna membuka dan membacanya. Saat itu juga matanya melotot dan tidak berkedip. "Ada apa, Tante?" tanyaku, membuat Donna tersentak. "Tidak ada apa-apa. Kamu lanjutkan bicara dulu dengan Rio. Aku mau ke kamar sebentar." Donna langsung berdiri dan menuju ke kamarnya. Wajahnya tegang, seperti melihat hantu. "Ada apa, Mi?" tanya Rio penasaran melihat reaksi ibunya. "Bukan apa-apa. Sebaiknya kalian bicarakan saja. Kapan kalian akan menikah?" Donna langsung menutup pintu kamarnya. "Puff, Donna." Aku segera menuju ke kamar dan mengunci pintu. Membaca apa yang tertulis di kertas itu membuat jantungku terasa copot. Tulisan yang ditulis dengan tinta seperti darah. Tulisannya, "Aku tahu apa yang kamu perbuat di tepi jurang." Hanya aku dan Mila yang tahu kejadian di tepi jurang, yaitu saat kami akan membuang tubuh Luna. Setelah kami paksa mengeluarkan bayi dari dalam perutnya. Siapa yang melihat kami? Waktu itu ada sebuah mobil yang hampir mendekati kami, dan kami terpaksa melarikan diri dengan membiarkan tubuh Luna berbalut selimut di tepi jalan dan di tepi jurang juga. Sial, kenapa aku ceroboh kali ini? Seharusnya kami buang dulu tubuh Luna, baru melarikan diri. Tapi tidak mungkin Luna selamat, karena dia banyak kehabisan. Mustahil dia masih hidup. Jadi siapa yang mengirimkan kertas itu? Aku langsung meminum air putih yang sudah terletak di nakas. Aku menarik nafas, menenangkan diri, dan berpikir, apakah ini ulah Mila untuk membalas tamparanku padanya kemarin? Jika itu perbuatannya, maka aku akan membalas karena dia berhasil membuat jantungku terasa mau copot. Tok, tok, tok. Mimi. Rio mengetok pintu kamarku. Pasti dia ingin bertanya tentang bingkisan yang datang. Ku buka pintu dan membiarkan Rio masuk. "Mimi kenapa?" tanya Rio. "Tidak apa-apa, Rio," jawabku berusaha tenang. Keringat Mimi bercucuran. "Mimi sakit?" tanya Rio, menatapku dalam. "Oh tidak, Mimi baik-baik saja." Aku langsung menghapus keringat di jidatku dengan tisu yang sudah tersedia di nakas. Ruangan ber-AC, tapi Mimi berkeringat. "Aku antar ke dokter ya, Mi," tawar Rio dengan cemas. "Tidak usah, Mimi baik-baik saja. Sekarang kamu keluar dan temui Lani. Mimi akan keluar sebentar lagi membicarakan rencana pernikahan kalian." Aku menarik tangan Rio agar keluar dari kamarku, dan setelah itu aku langsung menutup pintu. Aku duduk di depan cermin meja rias. Melihat ke cermin, aku menatap diriku. Umurku sudah tidak muda lagi. Aku hanya ingin hidup tenang, menyaksikan putraku satu-satunya berumah tangga dengan wanita yang tepat, dan aku segera menimang cucu. Wanita yang tepat bagiku sekarang hanya Lani. Dia wanita berkelas dan bisa dibanggakan. Tentunya bukan dari kalangan bawah. Aku tidak mau teman-temanku akan mentertawai aku kalau punya menantu orang miskin. Setelah memperbaiki riasan wajahku, aku melangkah keluar kamar, menemui Lani dan Rio di ruang tengah. Aku berharap secepatnya menikahkan mereka agar putraku tidak menunggu lama, dan aku takut Lani berubah pikiran. "Tante baik-baik saja?" tanya Lani saat aku duduk kembali di kursi tempat semula aku duduk. "Iya, aku baik-baik saja, Lani," jawabku dengan seuntai senyum. "Syukurlah, aku lihat Tante sedikit pucat. Aku hanya sedikit lelah. Mungkin aku harus minum vitamin." "Nanti akan kubelikan vitamin, Mimi," timpal Rio khawatir. "Iya nak,
Vitamin yang biasa Mimi minum, jawabku asal, karena stok vitaminku sebenarnya masih banyak. Lani, kapan aku bisa berkenalan dengan tantemu? Katanya kamu hanya punya tante. Keluargamu sekarang saat acara pertunangan itu. Tanteku sedang di luar negeri dan tidak bisa hadir. Aku ingin mengenal Lani lebih dalam sebelum dia menjadi istri Rio. Entah kenapa, aku menjadi sedikit cemas setelah menerima surat misterius itu. Akan aku hubungi secepatnya, Tante. Mungkin dalam seminggu ini tanteku pulang ke Indonesia, jawab Lani yang membuatku lebih tenang. Bersambung.